Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Oke, terkredit nggak ada ya? Nggak ada. Ayo, oke. Halaman 368. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Syahidu dunya, syahid dunia. Ta'rifuhu huwa man mata fi ma'rakatil kufari wa kanat niyatuhu dunyawiyatan kanailil ghanaimi awis sum'ati bainan nasi. Pengertiannya syahid dunia adalah orang yang mati pada medan perang memerangi orang-orang kafir, sedangkan adalah niatnya untuk mendapatkan dunia. Contohnya ingin mendapatkan harta rampasan perang atau ingin mendapatkan sanjungan di antara manusia. Dia perang lawan orang kafir, tapi niatnya biar dapat harta rampasan, atau biar disebut orang yang berani, atau disebut pahlawan-pahlawan, atau mendapatkan sanjungan-sanjungan di antara manusia. Itu syahid dunia. Terus sababu tasmiyatihi bidzalika li'annahu yu'ta hukma syahidi fil ahkami dunyawiyyati wa la yu'ta martabata syuhada'i yaumal qiyamati bisababi niyyati dunyawiyyati. Sebab penamaannya dengan nama itu karena bahwasannya ia diberikan hukum syahid dalam hukum-hukum duniawiyah dan tidak diberikan tingkatan syuhada pada hari kiamat dengan sebab niatnya untuk mencapai duniawiyah, bisa babi niyatihi ad-dunyawiyata, dengan sebab niatnya untuk mendapatkan duniawiyah. Ada orang perang berani banget paling depan, semua sahabat bilang itu si fulan hebat, si fulan hebat, si fulan hebat. Kata Nabi, huwa min ahlin nar. Sahabat bingung, orang jihadnya paling berani, kenapa dikatakan min ahlin nar? Besokannya hari terakhir peperangan, lehernya ini orang kesabet pedang, lagi tengah-tengah antara hidup dan mati, lagi tengah-tengah, dia gak sabar, diambil pedangnya sendiri, dia putusin lehernya karena gak kuat dengan rasa sakit sakaratul maut. Makanya orang pada tahu, oh benar dikata Nabi ahli nar, orang dia matinya bunuh diri.
hukmuhu ka hukmi syahidid dunya wal akhirati fala nughfiruhu wala nusalli alaihi wa nukaffiruhu wa nudfinuhu. Hukumnya sama seperti hukum syahid dunia dan akhirat. Maka tiada kita memandikannya dan tiada kita mensolatkan atasnya, hanya mengkafankannya dan menguburkannya. Syahidu akhirati, Syahidu akhiratin, syahid akhirat. wahum kathirun awsalahum ba'duhum ila sab'ina kaman kutila duna malihi aw nafsihi aw irdihi wal mabtuli wal ghariki wal hariqi. Syahid akhirat dan mereka adalah banyak. Awsala ay addahum ba'duhum ila sab'ina, menghitung sebagian ulama sampai 70. Yang disebut syahid akhirat ada 70. Kaman kutila duna ay bihifzi malihi, seperti orang yang terbunuh dengan sebab menjaga hartanya, atau menjaga dirinya, atau menjaga kehormatannya, atau orang yang mati sakit perut, atau orang yang mati tenggelam, atau orang yang mati terbakar. Cuma syaratnya kalau ada kebakaran nih, dia berusaha dulu, berusaha menyelamatkan diri, ternyata nggak selamat juga, syahid akhirat. Jangan belum berusaha udah pasrah aja, bunuh diri namanya, bunuh diri. Atau duna malih kutila duna malih kutila bihifzi malih, orang yang mati demi mempertahankan hartanya. Dia lagi dirampok, belain dirinya supaya hartanya nggak diambil, mati dia, syahid. Ataupun mempertahankan nyawanya ketika akan dibunuh orang, dipertahankan, ternyata benar juga mati, syahid. Ataupun kehormatannya, seumpama keluarganya dizolimin orang, dia belain, ternyata dia yang mati, syahid. Terus di bawahnya wa kadzalika al-mayyitu hadiman wa ghaliban, orang yang mati tertimpa reruntuhan bangunan. Wa ghaliban, orang yang mati di negeri terasing, di rantauan, orang lagi merantau mati, syahid ya. Wal maqtulu zulman, orang yang dibunuh secara zalim. Wal mayyitu di zamanit ta'un, dan orang yang mati di masa ta'un. Wa fi talabil ilmi walau ala firasyihi, dan orang yang mati menuntut ilmu walaupun di atas tempat tidurnya. Wal mayyitu iskon, orang yang mati karena rindu, umpama dia memiliki cinta yang tak tersampaikan, dia rindu sampai mati syahid dia. Tapi syaratnya nggak pernah melihat, nggak pernah ketemu, cuma rindu doang tuh ya. Itu iskon, mati dengan sebab rindu, kayak Laila dan Kois. Laila dan Kois itu kisahnya. Kois itu sangat mendambak-dambakan Laila, Laila pun sangat mendambak-dambakan Kois, tapi terpisah oleh negara yang berbeda. Mereka hanya mendengar dan bertemu hanya satu kali ketika mereka sama-sama melaksanakan ibadah haji. Ada satu hajat dia berkenalan, saya Kois, saya Laila, pisah sudah. Maka sejak itu kerinduan mereka semakin menggebu-gebu, sampai meninggalnya nggak pernah ketemu. Maka iskon, orang yang mati dengan sebab kerinduan, mati syahid dia.
wal mayyitatu tolqon, dan wanita yang mati karena melahirkan. Wal mayyitatu tolqon, wanita yang mati karena melahirkan, syahid ya. Terus sababu tasmiyatihi bidzalika li'annahu yusamma syahidan fil akhirati la fid dunya fayuballighuhu Allahu maratibasy syuhada'i fil akhirati. Sebab dinamainya dengan nama itu karena bahwasannya ia dinamakan syahid di akhirat, bukan syahid di dunia. Maka Allah akan menempatkannya kepada kedudukan syuhada di akhirat. Hukmuhu ka hukmi ghairi syahidi fayughassalu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfanu. Hukumnya sama seperti hukum selain orang yang mati syahid, yaitu dimandikan, dikafankan, disolatkan atasnya, dan dikuburkan. Kama qala sahibu Sofwatiz Zubadi, al-ghuslu wa takfinu wa salatu alaihi tamad dafnu mafruma summa dafnu mafrudatu kifayatan wa man syahidan yuktalu fi ma'rakil kufari la yughassalu wa la yusalla bal alal ghariqi wal hadmi wal mabtuni wal hariqi. Itu artinya udah di sini tadi. Terus masailu fi syahidil ma'rakati, permasalahan pada syahid orang yang mati di medan perang. Ma'rakah itu medan perang. yustaratu fi syahidil ma'rakati an yakuna mautuhu bisababin min asbabil qitali la bisababin akhara kamaradin. Disyaratkan pada syahid ma'rakah, artinya orang yang mati syahid dunia akhirat di medan pertempuran, bahwa adalah matinya itu dengan satu sebab dari sebab-sebab peperangan, bukan dengan sebab-sebab yang lain seperti sakit. Lihat footnote-nya, walau birumhi dabatihi, walaupun dengan terlempar oleh kendaraannya, lagi ngejar musuh, keplanting, mati, syahid dunia akhirat ya. Au qatalahu muslimun khotoan, atau seorang muslim membunuhnya secara tidak sengaja. Temannya sendiri lagi nyambut pedang begitu kelewat dengan temannya, lehernya putus, syahid dunia akhirat. Au ada ilaihi sahmuhu, atau kembali kepadanya panahnya, kembali kena lehernya sendiri, mati, syahid dunia akhirat ya. Au sakotoman ala dabbatihi wa illam yakun bihi atharu damin, atau menjatuhkan orang yang berada di atas kendaraannya walaupun tidak ada bekas-bekas darah. Diboncengan, dibonceng karena diboncengin begitu kencang banget, mental ya, jatuh, mati syahid. Itu kalau dalam medan pertempuran. Kalau seumpama dia terluka, dibawa pulang sampai 3 hari. Yang lukanya itu luka yang nggak begitu parah, tapi pas 3 hari setelahnya mati, nggak dikatakan syahid. Tapi kalau dikira-kira memang dia sudah tidak ada harapan untuk sembuh, pas dibawa pulang ke rumah mati, nah syahid dunia akhirat. Namanya nanti ada istilah namanya hayah mustaqirah. Ada gak di situ kan? Oh ada ini. Nggak usah dijelasin, ada di sini. Terus. Wa yushtaratu kadzalika an yamuta asna al-qitali, dan disyaratkan sama seperti itu bahwa ia mati di pertengahan peperangan.
Wa amma idza mata ba'dan qida'il harbi fala yusamma syahidan. Adapun apabila dia mati setelah selesainya peperangan, maka tidak disebut syahid. Illa idza kana sababuhul qitala wa kana fi harokati madbuhin, Kecuali apabila adalah sebabnya peperangan dan keadaan dia pada harokah madbuh. Harokah madbuh itu kayak ayam yang sudah dipotong, kan bergerak-gerak tuh. Nah, itu namanya harokah madbuh. Ai laisa fihi hayatun mustaqirrah, udah nggak ada lagi padanya kehidupan yang langgeng, udah bakalan mati ini, cuman emang nungguin aja. Nggak ada hayah mustaqirrah. Hayah mustaqirrah itu kehidupan yang langgeng. Nah, ini mah udah tinggal nungguin doang, dibawa pulang ke rumah 3 hari mati. Nah, itu namanya syahid dunia akhirat. Kenapa? Karena memang sebabnya adalah sebab harokah madbuh, artinya haya mustaqirrah, laisa fihi haya mustaqirrah. Wa yushtaratu aidan an yakuna fi ma'rakatil kuffari. Dan disyaratkan juga bahwa adalah dalam memerangi orang-orang kafir. Amma fi qitalil bughati falaisa bisyahidi dunya wala akhiratin. Adapun dalam memerangi pemberontak, bugoh itu bugot pemberontak. Kalau dia memerangi pemberontak, maka tidak disebut syahid dunia akhirat. Yundabu an yukaffana fi siyabihil mulattakhati biddami allati mata fiha in laqat bihi wa kafahu wa illa tummima bima yakfihi. Disunahkan bahwa dikafankan pada pakaiannya yang berlumuran dengan darah yang ia mati padanya. In laqat bihi, in laqat ayasluhu, apabila layak dengannya. Wa kafahu, dan mencukupkannya. Wa illa, jika tidak cukup dan tidak layak, tummima bima yakfihi, maka disempurnakan dengan sesuatu yang mencukupinya. Sumakala hukmu tadhizi sikti, hukum tentang siktun, suktun, saktun, boleh tuh. Siktun, suktun, saktun, janin, hukum janin. Besok dah itu ya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau ada wanita, misalkan kayak contoh orang Palestina itu, yang berperkosa, dia lebih memilih bunuh diri, apa itu dihitung bunuh diri atau mempertahankan kehormatan? Nah, iya itu. Iya itu. Bingung juga ya. Tergantung dari niatnya. Jadi niatnya itu apakah benar-benar menyelamatkan diri atau dia mau bunuh diri. Oh, dia lari demi menyelamatkan diri, ternyata terjatuh dari lantai 15. Kan seolah-olah dia kayak bunuh diri, tapi niatnya menyelamatkan diri. Dia sumpah lawan begitu kan, benar-benar semaksimal mungkin dia melawan. Ternyata ketika dia melawan malah dimatiin. Nah, itu berarti dia menyelamatkan diri, bukan bunuh diri. Jadi ada unsur niatnya itu yang akan mempengaruhi dari statusnya dia nanti di akhirat, apakah dia menyelamatkan diri atau bunuh diri. Kemarin kan
Kalau paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-qatlu la yaqta'ul ajala. Al-qatl la yaqta'ul ajal. Yang namanya dibunuh atau bunuh diri itu tidak memutuskan ajal. Beda dengan orang Mu'tazilah. Al-qatl yaqta'ul ajal. Kalau kita al-qatl la yaqta'ul ajal. Jadi emang udah takdirnya di situ. Tapi kalau orang Mu'tazilah enggak, al-qatl yaqta'ul ajal. Orang dibunuh, orang bunuh diri memutuskan ajal. Belum waktunya mati dia yang mutusin. Orang Mu'tazilah tuh. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah, al-qatl la yaqta'ul ajal. Al-qatl la yaqta'ul ajal. Pembunuhan atau dibunuh itu nggak memutuskan ajal. Orang bunuh diri emang udah ajalnya. Ajalnya bunuh diri. Dia udah niat banget bunuh diri, minum baygon. Ternyata memang belum ajalnya, dibawa ke rumah sakit sembuh, hidup lagi. Atau orang udah niat banget gantung diri di plafon rumahnya, kagak tahu ya plafon rumahnya regas. Kami jadi mati, emang belum ajalnya. Jadi ketika itu terjadi pada seorang perempuan yang akan diperkosa, lalu dia bunuh diri, nanti dilihat dari niatnya. Bunuh dirinya itu dia niat menyelamatkan diri atau dia niat bunuh diri. Gitu ya. Itu akidah kita. Al-qatl la yaqta'ul ajal. Orang Mu'tazilah al-qatl yaqta'ul ajal. Maybe